kalau dilihat dari arsitekturnya itu adalah seperti 8 ekor gajah mengangkat candi. Jadi tangga itu adalah gajah mengangkat candi, dan di dalam candi itu ada relik Buddha dan relik Eyang Jinadamo. Tahukah Anda pemirsa, Sumatera Utara ternyata menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan umat Buddha terbanyak setelah Jakarta. Dilansir dari laman Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023, terdapat lebih dari 300.000 orang pemeluk agama Buddha yang tersebar di utara Sumatera. Karena itu, tak heran ratusan wihara pun menghiasi wilayah kabupaten dan kotanya. Seperti yang satu ini pemirsa, Wihara Sakyamula namanya. Sakyamula merupakan nama yang diberi mendiang Yang Mulia Bante Jinadamo Mahatera sebagai penggagas berdirinya wihara aliran Theravada di kota ini. Wihara ini berada di Jalan Mual Nauli, Kota Pematang Siantar, dibangun sejak tahun 2020 dan baru diresmikan beberapa waktu lalu bersamaan dengan sakralisasi Candi Sakyabudo yang ada di lingkungan wihara. Wihara Sakyamula berdiri agar umat Buddha di Pematang Siantar dapat beribadah, belajar membaca parita, bermeditasi, dan berdiskusi dharma. Tempat ini karena sudah kita sepakati bahwa ini adalah wiharanya Eyang, karena Eyang itu sangat general ya, dia tidak memandang siapapun. Jadi siapapun biku yang datang dari daerah manapun, organisasi apapun, silakan mereka bisa datang kemari untuk menginap berapa hari sambil mengajari umat-umat di sini. Jadi yang datang juga umat-umat yang memang mau belajar gitu. Areal ini didesain oleh arsitek Tony Jackson dengan konsep terbuka dan sentuhan Nusantara. Misalnya saja bagian atapnya yang berbentuk joglo, dan di bagian altar terdapat rupang Buddha dengan latar gunungan wayang. Untuk mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan alami, 3 sisi wihara ini tak bertembok, melainkan dibatasi oleh jerjak kayu berbentuk persegi. Sementara itu di depan wihara berdiri Candi Sakyabudo, yang menyerupai lonceng dengan bagian puncak mirip Candi Borobudur. Untuk naik ke atas dapat melalui 8 arah dan hanya diperbolehkan bagi biku sangha saja. Jika diamati, pinggiran pembatas tangga tampak menyerupai belalai gajah yang menyatu sambil mengangkat badan candi. Sementara itu, umat dapat masuk ke dalam candi yang digunakan sebagai tempat meditasi. Untuk masuk ke dalam dapat merunduk melalui pintu kecil yang terinspirasi dari rumah adat Simalungun. Kita bisa melihat ya, fungsi dari sebuah vihara, yaitu yang paling penting itu mengajarkan tentang ilmu kesadaran yang sampai hari ini mungkin jarang sekali diajarkan di sekolah-sekolah pada umumnya. Ya. Jadi ilmu kesadaran itu selalu berhubungan dengan rasa, feel gitu. Makanya di sini saya bisa bereksplorasi bagaimana menciptakan kondisi untuk mengajarkan orang tentang rasa. Rasa itu contohnya baik bermain di lighting, bermain di material, bermain di bentuk. Karena kebetulan Eyang ya itu dari orang Jawa gitu. Jadi dia kepingin rumah-rumah itu yang sederhana gitu. Jadi vihara itu bukan sifatnya megah ya, tapi lebih mengakar, lebih humble gitu. Seperti karakter budaya Jawa gitu, humble. Jadi makanya bangunan itu dibuat ya tidak ada material marmer, bahkan tidak ada AC gitu ya. Sirkulasi udaranya dibiarkan alami. Mega Sutanto, salah seorang umat Buddha yang datang dengan menempuh perjalanan 7 jam dari Sibolga menuju Pematang Siantar, mengaku bangga dan haru melihat wihara ini. Perempuan 53 tahun ini bersyukur, Wihara Sakyamula bisa menjadi rumah pelatihan bagi umat Buddha aliran Theravada di Pematang Siantar dan sekitarnya. Saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih, saya sangat terharu. Mereka panitia bisa membangun, membuat yang seluar biasa. Saya suka semuanya. Ini lokasi ini tempatnya begitu sejuk. Sejuk sekali. Karena di mana-mana banyak pembangunan itu wiharanya tertutup. Jadi pakai AC kan. Nah, ini kayaknya sepertinya nggak ada AC ya. Yang ada mungkin baling-baling aja kan, tapi itu memang sudah luar biasa. Karena udaranya udah alami, benar-benar alami. Ini konsep pembangunannya luar biasa asri.
Di lingkungan wihara ini terdapat pula kafe berbentuk futuristik yang memikat mata. Bangunan melengkung ini nantinya menjadi tempat persinggahan bagi umat Buddha yang melakukan perjalanan untuk sekadar healing berwisata religi sambil menikmati makanan dan minuman. Mengingat kota Pematang Siantar umum dilewati dari Medan menuju kawasan Danau Toba maupun sebaliknya. Tak hanya untuk beribadah, taman wihara yang cukup luas juga akan dimanfaatkan menjadi sekolah alam bagi anak-anak, sehingga dapat mengembangkan kreativitas, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjadi media pembelajaran holistik yang mencakup kemampuan kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Hadirnya Wihara Sakyamula diharapkan dapat memperkuat toleransi antar umat beragama, menjadi destinasi wisata religi, dan tempat pelestarian Dharma, sehingga mencipta sejarah perkembangan agama Buddha di Tanah Batak. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.